Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya kelihatan. Terlihat Pak, terlihat. Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Di siang hari ini kita ketemu di perkuliahan minggu kelima ya. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang entity relational diagram, termasuk tugasnya membuat IRD ya. Kemarin sudah ada tugas membuat IRD. IRD itu salah satu langkah dalam merancang basis data. Jadi nggak mungkin tiba-tiba sistem itu tiba-tiba langsung muncul ada basis datanya. Harus dirancang dulu lewat IRD. Nah, dari IRD ke basis data itu ada langkah membuat tabel. Nah, tabel-tabel yang akan kita buat itu kita kemudian dari IRD itu kita implementasikan menjadi sebuah konseptual data model dan physical data model yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa saya pengen kalian bisa membuat konseptual data model dan physical data model? Karena nanti dari sini nanti otomatis akan mengenerate query SQL ya, untuk nanti bisa langsung dipastekan di MySQL. Jadi nggak perlu nulis satu-satu. Mengenerate tabelnya. Jadi apa itu konseptual data model? Konseptual data model atau yang biasa disebut CDM merupakan gambaran yang memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data. Secara sederhana, itu sama seperti IRD ya. Konseptual data model itu sama seperti IRD. Tapi nanti di sini kita akan menggunakan tool ya, namanya CBase Power Designer. Kenapa saya menyarankan pakai Power Designer? Karena nanti otomatis akan mengenerate menjadi sebuah tabel SQL. Nah, langkah-langkah untuk membuat CDM itu sama seperti IRD ya. Kalau kita sudah membuat IRD, tinggal kita implementasikan ke dalam bentuk konseptual data model. Notasi dalam CDM juga sama, tapi bentuknya kalau konseptual data model ini bentuknya seperti tabel. Di sana ada data entitas sama, atribut, relasi data, dan kardinalitas yang sudah kita bahas sebelumnya. Gambaran konseptual data model itu seperti apa? Gambarannya seperti ini. Ini contoh konseptual data model aplikasi KRS online ya. Kotak-kotak ini menggambarkan entitas. Yang paling atas itu adalah nama tabel atau entitas. Entitas nanti diterjemahkan menjadi sebuah tabel ya. Terus ada atribut. Atribut itu nanti diterjemahkan menjadi sebuah field ya. Ada contohnya di sini ada dosen, NIP, nama dosen, alamat, nomor telepon, nomor HP, email. Dosen mengajar, ada jadwal. Terus di sini ada entitas mahasiswa, ruangan, sama mata kuliah. Terus ini ada
gambaran relasinya ya. Satu ke banyak, banyak ke banyak, many to many, one to many. Ini menggunakan Martin. Nggak pakai tulisan satu, tapi pakai strip. Kalau strip ini satu, kalau ada tiga ini banyak. Nah, ini contoh yang lain. Sebelah kiri adalah IRD, Laboratorium Kesehatan. Sebelah kanan adalah Konseptual Data Model, Laboratorium Kesehatan. Dari IRD yang di sebelah kiri, termasuk yang kalian sudah kerjakan IRD-nya ya, itu langsung diterjemahkan menjadi Konseptual Data Model sebelah kanan. Oke. Ada gambaran? Bisa dipahami? Karena nanti tugas selanjutnya, kemudian paling nggak nanti UTS-nya adalah mengimplementasikan CDM PDM sampai ke query SQL. Nah, untuk membuat konseptual data model di sebelah kanan ini pakai apa? Menggunakan Power Designer ya. Jadi nanti silakan install masing-masing di laptopnya. Link downloadnya sudah saya share di PowerPoint saya di halaman terakhir. Silakan di-download, diinstal. Agak besar ukurannya. 1 giga, 1,2 giga ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana membuat konseptual data model? Sama menggunakan Visio, mirip ya. Kita buka Power Designer, di situ create new, terus pilih konseptual data model. Nah, kalau muncul tabel ini, gambaran ini masih kosong, kita pilih tabel, kemudian kita masukkan namanya ini adalah nama entitas, kemudian klik atribut, atribut itu kita masukkan atributnya, seperti semuanya ini tabel supplier, di name, di ID supplier, nama supplier, alamat supplier, terus data tipenya itu tipe datanya. Apakah dia integer atau varchar ya? Kalau kita masukkan varchar, variabel char itu kita harus masukkan panjangnya. Panjangnya berapa digit ya? Kalau nama bisa 50, 28, nomor telepon bisa 14, 18. Alamat panjangnya berapa? Terus primary key-nya itu kita harus centang yang sebelah P ini, primary key. Kemudian entitas nanti langsung kita hubungkan. Selanjutnya membuat relasi antar entity dengan klik icon relationship dan menghubungkannya entity yang satu dengan yang lain. Nah, antar tabel ini nanti kemudian dihubungkan. Setelah dihubungkan, klik 2 kali ya. Untuk opsinya itu klik 2 kali di tabel. Kemudian pilih kardinalitas. Di sini udah ada pilihannya. Apakah dia one to many, atau many to many. Oh iya, saya sudah install di komputer saya, Power Designer. Saya kasih contoh ya. Create model. Nah, ini konseptual data model. Di sini ada pilihannya, ada banyak ya. Ada yang object oriented model itu untuk pembuatan UML, activity diagram, dan lain sebagainya. Kita klik entity, kemudian balik lagi ke mouse, klik 2 kali. Nah, di sini contohnya tabel dosen. Terus atribut ID dosen. Sama seperti pembuatan variabel ya, harus pakai spasi, harus pakai underscore, kalau enggak digabung, dijadiin satu ya, ID dosen gitu. Kalau enggak pakai ID underscore dosen, nggak boleh pakai spasi. Tipe datanya diklik integer bisa, varchar bisa ya. Kalau dia primary key kita centang, ID dosen, kemudian di sini nama. Saya sarankan jangan nama aja ya. Kalau di pembuatan
fill kayak gini, nggak boleh ada yang sama ya. Jadi kalau nama harus ada keterangannya, nama dosen. Karena nanti kalau kita buat nama lagi di tabel lain, itu akan muncul error. Variabel karakter, panjangnya diisi 50. Terus alamat. Kalau sudah diklik OK. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita buat lagi contohnya tabel lain nih, entitas lain. Kedua, dosen mata kuliah. Sinta 4. AA. Sinta. ID mata kuliah. Integer. Primary key. Terus di sini nama mata kuliah. Nah, kalau nama aja nanti akan error ya. Jadi nama MK boleh disingkat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau sudah kita hubungkan menggunakan tabel relasi. Inheritance one-man relationship. Nah, relasinya. Kemudian kita tentukan relasinya. Apakah dia caranya dengan mengklik 2 kali ya. Terus relasinya ini ditulis namanya dosen mengajar gitu. Contohnya nama relasinya mengajar. Terus kardinalitasnya apa? One to many, one to one, atau many to many ya. Ini saya kasih one to many seperti ini. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti dipraktekkan masing-masing dari UTS, tugas yang sebelumnya sudah dikerjakan ya. Tugas di minggu ketiga itu kan membuat IRD. Ada yang belum? Yang belum silakan, nggak bisa ngumpulin lagi, tapi tetap harus kerjakan. Nah, IRD yang sudah dibuat di tugas 3 ini, silakan diimplementasikan menjadi sebuah, bikinnya pakai apa? Diagram. Ananda Safitri, ada Ananda Safitri. Hadir, Pak. Bikinnya pakai apa ini? Saya nyari-nyari tutor di YouTube, Pak. Oh, nggak pernah lihat. Toolnya apa? Website online ya? Kalau nggak salah iya, Pak. Soalnya saya udah lupa. Lah, lupa. Ini kan sudah dibuat IRD-nya ya. Selanjutnya silakan diimplementasikan menjadi konseptual data model. Bisa dipahami ya? Tapi harus install CBase Power Designer dulu. Nah, kalau kita nyari di Google konseptual data model, nah ada banyak contoh. Nah, ini namanya konseptual data model. Nah, dari konseptual data model ini, saya lanjut ke materi saya tadi. Kalau sudah konseptual data modelnya kalau sudah dibuat, kemudian di save ya. Kalau tidak ada error, artinya konseptual kita eh, nggak ada redundansi, nggak ada data yang duplikat. Kita coba save as.
Setelah semua ini ditentukan relasinya dan ditentukan kardinalitasnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan tentang kebenaran model yang kita buat dengan cara memilih tool check model. Ya, setelah di save kita tool check model untuk mengecek apakah ada error di tabel yang kita buat. Nah, di sini akan ada notifikasi ya kalau error ya. The conceptual data model is correct, no error were found. Tidak ada error yang ditemukan. Artinya conceptual data model kita sudah benar. Ini contoh cuma 2 entitas ya, pasti banyak benarnya. Kalau di studi kasus ya kalian buat kan entitasnya ada 5 atau 6 gitu ya. Nah, kemudian setelah konseptual data model itu udah dibuat, selanjutnya adalah membuat physical data model. Enggak membuat. Karena kalau konseptual data modelnya itu udah benar, kita tinggal generate ya. Tinggal 1 kali klik, akan langsung jadi physical data model. Kita tinggal milih tool, kemudian generate physical data model. Tool, kemudian kita klik generate physical data model. Di sini kita karena nanti di physical data model itu ada export atau generate SQL, kita tentukan DBMS-nya, database management system kita yang kita pakai. Itu pakai apa? Di sini ada pilihan SAP, terus Sybase, terus ada Teradata, Oracle, ODGB, ODBC, PostgreSQL, ada banyak tipe data, tipe DBMS ya. Kita pilih MySQL. Yang kita pakai MySQL, ini ada MySQL 5. Oke. Nah, akhirnya muncul sebuah physical data model. Perbedaannya apa? CDM sama PDM. Perbedaannya adalah di physical data model nanti akan muncul seperti ini. Foreign key ya. Jadi kita menentukan foreign key-nya itu di sebelah mana itu otomatis. Kalau dia many to many otomatis akan membuat tabel baru. Enggak manual ya. Di sini akhirnya di tabel mata kuliah ada ID dosen dengan istilah FK di sini, foreign key, artinya dia berelasi ke dosen. Nah, kemudian dari sini kita tinggal generate tool database, generate database. Terus kita taruh mana file database-nya. Sebenarnya saya taruh di download aja. Nama filenya dosen. Oke. Nah, otomatis akan mengenerate query SQL di download dosen.sql. Kalau kita buka pakai Visual Studio Code. Nah, di sini kita nggak perlu lagi nulis satu-satu dari data, dari desain yang kita buat. Dia otomatis membuat query-nya. Create table dosen, edit dosen, is.null, nama dosen, alamat, primary key, edit dosen. Tabel mata kuliah. Terus di sini ada alter table untuk constraint foreign key, primary key. Nanti kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya untuk masalah pembuatan tabel ini. Balik lagi ke yang tadi. Oke, dari pembuat database ini, dari physical data model kita tinggal generate database. Jadi kita nanti nggak perlu satu-satu nulis query kita. Nah, di akhir saya lampirkan link Sybase Power Designer yang saya pakai. Power Designer ya. Jadi dia berbayar ya. Jadi sebenarnya nggak baik ya ngajarin pakai aplikasi yang ini, nggak pakai aplikasi tanpa berbayar ya. Karena harusnya ini berbayar. Jadi untuk kebutuhan pengajaran nggak apa-apa ya.
Jadi nanti silakan di-download, diinstal, terus nanti harus ngopi file yang dipaste di C ya, supaya bisa dipakai. Ada video instalasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Sekarang pertemuan kelima ya. 2 pertemuan lagi UTS. Nah, UTS-nya apa? Saya kasih gambaran. Jadi UTS-nya nanti pilih studi kasus. Nanti UTS-nya saya buat beberapa studi kasus ya di acak. Kemudian dari studi kasus itu kalian merancang basis datanya dari IRD, menentukan entitasnya, kemudian mengimplementasikan, tentukan kardinalitasnya, baru kemudian diimplementasikan ke CDM PDM menggunakan Power Designer, baru kemudian membuat tabelnya di SQL. Nggak boleh pakai PHP-MyAdmin. Jadi query SQL-nya nanti dipaste di tabel, di command prompt ya, dan di screenshot. Jadi UTS-nya seperti itu. Oke, ada gambaran ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ini oke, udah bagus sih. Saya cek tugas yang IRD. Nah, ini Aditya Yoga menentukan entitas, tugas pembuatan IR diagram. Lah, tapi tabel gambar IR diagramnya nggak ada. Aneh nih. Kalau kayak gini ya nggak sesuai perintah ya. Laporan hasil tugas basis data ini cuma ada entitas sama atribut, tapi nggak menjelaskan kardinalitasnya. Di gambar di IR ini harusnya ada simbol ya. Dia dari entitas itu one to many atau many to many harusnya ada. Nanti saya kasih komentar satu-satu ya. Ini udah bagus. Harusnya seperti ini ya. Ya, ada. Oke. Kalau ngelihat dari beberapa tugasnya secara umum semuanya sudah paham ya. Tinggal diimplementasikan di konseptual data model sama. Silakan download link ini. Kalau nggak salah ukurannya, ntar saya cek. 1,1 giga. Jadi silakan di-download dulu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan terima kasih. Habis ini mungkin saya akan share rekaman perkuliahannya. Jadi yang terlambat boleh bisa ngikutin dari awal. Nggak ketinggalan. Terima kasih yang sudah datang. Oke, lupa saya absensi. Saya buat hadir semua aja. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak ya Pak.